Pers yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah sampai saat ini kita masih sehat walafiat, dan pada kesempatan yang baik ini akan memberikan beberapa informasi yang tentunya situasi Kamtipmas aman dan kondusif, kegiatan-kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Tentunya ini dikelola dengan operasional Polri, baik dengan kegiatan kepolisian maupun dengan operasi kepolisian. Kegiatan-kegiatan kepolisian tetap berjalan dalam mengantisipasi kegiatan-kegiatan rutin di masyarakat, dan juga operasi-operasi kepolisian yang sekarang masih berjalan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan hubungannya dengan operasi-operasi kepolisian yang sekarang masih berjalan. Pertama, masalah operasi lilin. Kemarin Kapolri telah mengeluarkan surat telegram yang ditandatangani oleh Asop Kapolri, yaitu telegram nomor 9 garis miring OPS 1.1 garis miring 2021 tanggal 4 Januari 2021. Dari telegram ini ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama, bahwa operasi lilin sejak tanggal 4 Januari 2021 pukul 24.00 waktu setempat dinyatakan telah selesai. Jadi sejak semalam pukul 24.00 waktu setempat operasi lilin dinyatakan telah selesai. Kemudian yang kedua, dari STR ini, dari surat telegram ini, yaitu menyatakan bahwa maklumat Kapolri nomor 4 garis miring 12 Romawi garis miring 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan pelaksanaan libur Natal tahun 2020 dan juga tahun baru 2021 dinyatakan tidak berlaku, ya. Jadi maklumat nomor 4 ini ya, sejak STR nomor 9 tersebut kemarin dikeluarkan, dinyatakan sudah tidak berlaku, ya. Jadi STR nomor 9 berisi tentang kegiatan operasi lilin telah selesai. Kemudian juga maklumat nomor 4 12 Romawi tahun 2020 itu sudah tidak berlaku. Tentunya Polri mengucapkan terima kasih kepada instansi yang terkait yang terlibat di dalam kegiatan operasi lilin ini. Semua dapat berjalan dengan baik, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat tentunya, di mana kegiatan perayaan Natal dapat berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kemudian juga malam tahun baru, pergantian tahun baru juga dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sekali lagi, Polri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap seluruh instansi yang terkait yang melaksanakan operasi lilin, dan juga masyarakat yang tentunya dengan taat dan tertib sesuai dengan aturan, sehingga semua bersama-sama perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian ingin disampaikan juga dengan kegiatan pengamanan pilkada, ya, yang sekarang masih berjalan, tahap-tahapan tetap diamankan oleh Polri tentunya, ya. Sekarang sedang proses penyiapan ataupun penyempurnaan berkas-berkas sidang, ya, sengketa di MK. Sekarang masih sedang proses. Tentunya nanti ketika sidang di MK, Polri siap mengamankan tidak hanya gedung MK, objek-objek lain yang terlibat dengan MK pun kita amankan, termasuk juga hakim, kediaman hakim beserta keluarganya. Ini pun menjadi prioritas pengamanan dari Polri. Diharapkan dengan diamankan semuanya, hakim-hakim yang menyidangkan sengketa pilkada ini
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tentunya dapat memutuskan sengketa-sengketa pilkada dengan seadil-adilnya, karena diyakini situasinya bisa dikendalikan oleh Polri bersama-sama dengan instansi terkait lain. Kemudian juga kasus-kasus yang ditangani oleh Gakumdu, temuan dari Bawaslu itu berjumlah 1008 temuan, dan setelah dikaji oleh Bawaslu dimajukan ke Gakumdu. Itu ada 165 perkara yang ditangani oleh Gakumdu. Sekarang sedang sidik sebanyak 40, tahap 1 sudah 14 kasus, dan tahap 2 78 perkara. P21 2 perkara, dan telah di SP3 sebanyak 31 perkara. Mudah-mudahan pesta demokrasi di daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Kemudian operasi yang sedang berjalan ini menyangkut operasi Aman Nusa 2, penanganan COVID-19. Antara lain kegiatan-kegiatan operasi justisi, dan juga Polri terlibat di dalam pengamanan program nasional, yaitu program vaksinasi nasional. Polri bersama instansi terkait lainnya mengamankan sejak vaksin itu datang di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian bergerak ke Bio Farma, itu kita amankan. Nanti juga dari Bio Farma akan dikirim ke provinsi-provinsi, ini pun akan kita amankan. Kemudian dari provinsi akan sampai ke tingkat kabupaten kota, bahkan sampai titik-titik pelaksanaan vaksin, Polri melaksanakan pengamanan, tentunya bersama-sama dengan rekan-rekan TNI. Polri melibatkan 83.566 personil yang digelar dalam rangka mensukseskan program vaksin nasional tersebut. Ya, mudah-mudahan program ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan juga dapat berjalan dengan aman. Kemudian menyangkut operasi Aman Nusa 2, kita juga melaksanakan kegiatan operasi justisi yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, karena dengan kedisiplinan inilah yang bisa membentengi masyarakat untuk tidak tertular ataupun menularkan daripada COVID-19 itu sendiri. Sudah sekarang ini masuk hari yang ke-113, ya. Dapat kami informasikan dari 113 hari ini berjalan, kita telah melaksanakan teguran lisan sebanyak 24.029.826 teguran lisan. Kemudian teguran tertulis sebanyak 3.673.652 teguran tertulis. Kemudian kurungan sebanyak 9 kasus, dan juga denda uang yang telah terkumpul sebanyak 7.858.205.440 rupiah, sekitar 7,8 miliar terkumpul denda daripada yang melanggar protokol kesehatan. Juga ada penutupan usaha itu sebanyak 2.625. Kemudian sanksi-sanksi lain berupa kerja sosial terdapat 2.928.742 tindakan untuk kerja sosial. Ini tentunya beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa terus berjalan dalam rangka kita mengantisipasi semua gangguan-gangguan kamtipmas yang terjadi di masyarakat, dan juga bagaimana penanganan
dengan kondisi pandemi COVID-19 di negara yang kita cintai. Ini saja rekan-rekan sekalian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, nggak lulus berarti ya. Pak Karo izin mau nanya soal yang baku tembak FPI sama polisi. Apa? Yang baku tembak Iya. FPI sama polisi. Kapan polisi akan menggelar melaksanakan gelar perkara? Sama yang kedua, bagaimana hasil penyelidikan internal di propam? Iya. Apakah anggota sudah terbukti melakukan itu sesuai dengan SOP atau belum? Baik. Pak Karo. Terima kasih. Yang jelas untuk kasus di KM 50 sampai sekarang Barreskrim Polri masih melaksanakan tugasnya para penyidik untuk menyelesaikan itu, dan sampai sekarang juga belum bisa menyimpulkan. Mudah-mudahan ini tidak lama lagi akan bisa diselesaikan. Tentunya hasil daripada penyidikan oleh Barreskrim akan diinformasikan kepada masyarakat. Kemudian juga kegiatan-kegiatannya pengawasan oleh Dipropam sekarang masih berjalan. Nanti hasil dari Dipropam sendiri tentunya akan disampaikan kepada masyarakat apabila kegiatan-kegiatan Dipropam telah selesai. Kita tunggu saja, pasti akan dikomunikasikan kepada masyarakat. Lanjut. Izin Pak, mau bertanya soal perkembangan kasus pelanggaran protokol kesehatan atas nama tersangka Rizik Syihab di Petamburan dan Megamendung. Ini sejauh ini perkembangannya seperti apa? Apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pihak lain atau mungkin terhadap tersangka? Kemudian mengomentari juga soal pra-peradilan yang dilakukan Rizik hari ini, Pak. Ya, kemarin kan dari kuasa hukum bilang mereka mempertanyakan penetapan tersangka atas dugaan tersangka pelanggaran pasal 160 dan juga 216 dipandang tidak jelas dan dipandang tidak tepat sasaran. Gimana tanggapan polisi soal ini? Ya, terima kasih. Untuk masalah protokol kesehatan Petamburan dan Megamendung masih diproses di Barreskrim, masih sedang berjalan. Pemeriksaan saksi-saksi dan sebagainya masih kita laksanakan. Kemudian masalah pra-peradilan yang sekarang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu memang hak daripada tersangka maupun pihak-pihak terkait terhadap pasal-pasal ataupun sangkaan terhadap MRS sebagai tersangka. Itu merupakan hak daripada tersangka sendiri. Tentunya nanti Polri akan mempersiapkan semuanya. Nanti pun hakim pengadilan pra-peradilan yang akan memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka MRS. Ya, sekarang sedang berjalan, ini sudah hari kedua. Kita lihat ke depan bagaimana keputusan daripada hakim di sidang pra-peradilan tersebut. Kita tunggu saja. Ya. Pak Karo, izin bertanya terkait dengan Jumat ini kan Abu Bakar Ba'asyir akan bebas. Ya. Si Pak. Oke. Saya bingung saya. Jumat ini Abu Bakar Ba'asyir akan bebas. Bagaimana Pak terkait dengan pengamanannya? Apakah Densus 88 akan diturunkan untuk mengawal sampai ke rumah dan akan terus memantau di kediaman? Terima kasih Pak. Oke. Prinsip kerja Polri adalah tidak boleh underestimate, itu yang digunakan. Situasi apapun akan dinilai, situasi apapun diidentifikasi dan diprediksi hal-hal yang mungkin akan muncul. Setelah muncul prediksi tersebut, dipersiapkan cara-cara bertindak yang tepat, ya. Termasuk juga menjelang kebebasan dari
ABB. Ya toh, sekali lagi Polri tidak underestimate, segala sesuatunya dipersiapkan secara matang seperti itu. Oke, jawab ya. Lanjut. Pak, izin Pak. Ini tadi kan sempat disebut bahwa ada pengamanan juga nanti dari Polri ke keluarga hakim dan di rumah hakim terkait sidang gugatan MK. Apakah memang ada temuan dari Polri bahwa akan ada ancaman dari penggugat atau pihak tergugat di MK yang akan melakukan penyerangan terhadap hakim? Satu itu Pak. Terus kedua itu soal deklarasi FPI baru nih di beberapa daerah. Nah, ini langkah Polri apa untuk mengantisipasi agar tidak ada hal-hal yang seperti sebelumnya Pak? Terus tadi masih menyambung soal Abu Bakar Basir Pak yang dibebaskan tanggal 8 nanti. Itu kira-kira apakah Polri juga akan ikut dalam program deradikalisasi untuk menetralkan pikiran Abu Bakar Basir Pak? Itu aja Bu. Terima kasih. Baik, yang pertama tadi hakim, betul. Oke, hakim. Ya. Jadi segala proses pentahapan dari pilkada ini itu menjadi bagian-bagian yang diamankan oleh Polri, termasuk pentahapan sengketa di MK. Oleh karena itu, bagaimana Polri bisa menjamin proses di MK itu berjalan dengan baik dalam sidang sengketa pilkada? Maka Polri mengambil langkah-langkah, tentunya berkoordinasi juga dengan MK. Ya. Mana-mana saja yang bisa diamankan oleh Polri sehingga dapat menjamin bahwa hakim yang memproses sidang sengketa tersebut itu melaksanakan tugasnya dengan tenang. Sehingga kami mengidentifikasi ya pengamanan pada objek-objek yang tersangkut dengan MK. Ya. Ada MK-nya sendiri, lembaga-lembaga pendidikan MK, rumah-rumah pegawai MK, sampai juga rumah hakim dan termasuk keluarga hakim yang menyidangkan sengketa itu kita lakukan pengamanan. Tentunya besar harapan sekali lagi seperti di depan Polri menjamin keamanan pihak MK, tentunya nanti diharapkan MK dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya seperti itu ya. Lanjut, cukup? Oh, FPI yang jelas seperti ini ya. Semua ada aturan-aturan. Sebenarnya apabila jenis FPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi satu ormas harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau dia sebagai ormas, tentunya apabila ingin diakui sebagai ormas disesuaikan dengan undang-undang tentang keormasan. Seharusnya seperti itu. Tapi apabila dari FPI model baru apapun namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Nanti bisa, ya, karena tidak punya dasar hukum, ya, karena tidak terdaftar, tentunya ini pun bisa menjadi alasan daripada pemerintah untuk membubarkan atau melarang daripada kegiatan-kegiatan ormas yang tidak terdaftar seperti itu. Soal ini Pak, deradikalisasi ABB Polri akan terlibat juga atau hanya BNPT aja? Yang jelas kita menghormati BNPT melakukan tugasnya dan juga tetap Polri mengambil peran di sini, ya, bersama-sama nanti dengan BNPT. Baik, rekan sekalian, sudah cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.